Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Kita mau satukan hati kita malam hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Dia dengan sorak-sorai, karena Dia sudah bangkit. Saat kita bernyanyi, memuji dan menyembah Dia, itu adalah bagian yang paling indah, yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada Allah. Ketika kita masuk firman, ketika kita berdoa, itu adalah bagian kita menerima daripadanya. Tapi saat kita memuji dan menyembah, itu adalah bagian kita memberikan kepada Allah. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh bersorak akan kasih dan kebaikannya. Kita hening sejenak sebelumnya kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mau berikan yang terbaik dari hati kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang bersorak-sorai. Yesus, kekasih jiwa kita yang paling indah dalam hidup kita. Mari kita katakan, Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sebentar ya. Coba yang nyanyi kita benar-benar berikan pujian yang terindah dengan sorak-sorai, dengan tari-tarian yang sungguh-sungguh dari hati kita. Kita ulang lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan lagi, Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kekasihku. Yesus siapa? Yesus kekasihku. Yesus siapa? Yesus kekasihku. Amin. Amin. Benar, Dialah kekasih jiwa kita. Siapa yang setuju Yesus kekasih jiwaku, angkat tangan. Siapa yang setuju Yesus kekasih jiwaku? Amin, benar. Hanya Dialah kekasih jiwa kita. Hanya Dialah yang layak menerima cinta kita yang paling indah. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan bangkit, serukan namanya. Nama yang penuh dengan kuasa, nama yang dahsyat. Bangkit.
Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Serukan nama Yesus. maju gerakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus mana yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dia Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, sungguh namamu penuh dengan kuasa. Tidak ada nama lain selain namamu Tuhan. Ketika kami memanggil namamu, kuasamu kami alami Tuhan. Pertolonganmu kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk nama yang penuh dengan kuasa yang menyertai hidup kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau memuji Allah kami yang kasih-Nya sungguh telah terbukti. Kita nyatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh mau bersyukur malam hari ini. Sungguh di dalam hidup kami tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan.
Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal untuk mati demi kami manusia yang berdosa ini, supaya kami boleh mengalami kehidupan bersamamu kelak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih yang tidak terbatas itu. Kami mau naikkan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dirasakan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Allah yang baik. terima kasih. Mari naikkan Kami bersyukur. Engkau Allah yang baik Tuhan. yang baik. Kami Engkau Allah mengucap yang suka. syukur. Terima kasih. Engkau sungguh Engkaulah baik. pelindung kami. Tiada yang sepertimu. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih. Mari naikkan syukur dan Kami sembahmu kepada Dia. Allah yang baik, Allah yang memberikan hidupnya untukmu dan untukku. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, tiada yang sepertimu. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang pelindung kami, mulia.
syukur untuk kasih-Mu yang tak terbatas, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, tidak ada artinya hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, sia-sialah semua perjuangan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Kami mau naikkan pujian di nama-Mu saat ini. Kami mau masuk lebih dalam lagi memuji Engkau. Kami mau naikkan hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur selama-lamanya. Ini ya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. angkat hatimu, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selama-lamanya.
Engkau yang terindah, Engkau satu-satunya yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang paling berkuasa atas hidup kami. Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu yang melawat setiap hati kami, anak-anak-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, kuasa-Mu hadir Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit, Engkau melepaskan setiap yang terikat, Engkau membukakan jalan bagi setiap permasalahan yang dialami Tuhan. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan masuk lebih dalam lagi menikmati firman-Mu. Kami rindu mendengar lebih lagi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Mari kita nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Tuhan, tujuan hidup kami. Hanya satu kerinduan kami malam hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami membuat Engkau tersenyum. Kami rindu Engkau bangga melihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau mau pakai kami yang tidak ada artinya ini. Urapi kami Tuhan, Paulus dan Vila. Kami hanyalah pelayan-Mu yang tidak ada artinya tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan bebas di dalam kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap hati kami anak-anak-Mu malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah. Tes. Astrid, suara saya oke? Aman, Cik. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa ya pujian hari ini. Malam ini kita spesial mau memuji dan menyembah Tuhan. Setelah sesi ini, nanti kita akan masuk lagi kepada pujian dan penyembahan. Kita akan berbicara khusus tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Betapa pentingnya dan betapa besarnya kuasa Tuhan yang akan dialami oleh setiap hati yang memuji dan menyembah Dia. Dalam setiap pertemuan Zoom, kita selalu melakukan pujian dan penyembahan lewat lagu dan penyembahan dalam bahasa roh. Itu adalah bagian yang paling berharga, yang paling indah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bagian lain, firman, doa, permohonan, dan lain-lain, itu adalah bagian kita menerima daripada Tuhan. Tetapi saat kita memuji dan menyembah Tuhan, itulah saatnya kita bisa memberikan yang terbaik dari hati kita. Jadi, ketika kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu adalah di bagian pujian dan penyembahan. Semoga dengan sesi ini nanti kita akan berusaha lebih lagi hadir dalam Zoom tanpa kehilangan bagian ini. Saya melihat masih banyak yang belum mengerti atau mungkin tidak tahu bahwa betapa pentingnya pujian dan penyembahan itu. Itu bukan sekedar isi waktu menyanyi atau menyiapkan hati. Banyak yang berpikir mungkin lagu-lagu sebelum renungan itu sekedar persiapan hati atau isi waktu sebelum renungan. Dan banyak yang menganggap itu bukan bagian yang penting, cuma bernyanyi. Sehingga banyak yang skip di bagian ini. Apalagi yang tidak suka bernyanyi atau yang alasannya suaranya kurang bagus. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan bukan dinilai dari suaranya. Suara saya masih jelas? Tidak. Astrid, suara saya oke nggak? Udah oke, tadi putus-putus, Cik. Oke. Thomas yang terlalu jauh ya. Oke. Jadi, bagi yang tidak suka bernyanyi atau alasannya suaranya kurang bagus, mungkin sulit untuk menyanyi bagi Tuhan. Padahal itu adalah bagian yang paling penting yang bisa kita berikan buat Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan kepada Tuhan bukan dinilai dari suaranya, tetapi dari hatinya. Tuhan melihat hati yang bernyanyi untuk Dia.
Jadi ada hubungan antara hati yang memuji dan menyembah Dia dengan hadirnya Roh Allah dan juga mundurnya roh jahat. Kita baca dari kisah Daud 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi dalam kisah ini Saul itu kayak ada roh jahat yang nempel di dia. Ketika ada roh jahat itu dia nggak tenang. Jadi dia memanggil Daud untuk memainkan alat musiknya, kecapi. Daud ini terkenal dengan seseorang yang sangat pintar main kecapi. Dan ketika dia memainkannya, itu roh Allah tuh turun. Jadi sama seperti kita, ketika kita bernyanyi dengan hati kita, roh Allah itu hadir. Dan ketika roh Allah hadir, iblis harus mundur. Dia tidak akan tahan di dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi ada hubungannya antara pujian penyembahan dengan roh Allah yang hadir dan roh jahat yang mundur. Kita bisa melihat betapa besarnya kuasa Allah yang hadir dalam setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Dan betapa si jahat takut dan gentar mendengar puji-pujian kepada Allah dinaikkan. Apa itu pujian? Mungkin kalau dulu kita waktu jatuh cinta kepada pasangan kita, sangat gampang kita memuji. Karena namanya jatuh cinta. Makanya di dalam setiap pujian itu pasti ada cinta. Kalau pujian yang tulus itu pasti ada cinta. Pujian adalah ungkapan pengagungan, syukur, terima kasih kepada Allah. Bisa lewat lagu, bisa lewat mazmur, bisa lewat doa pujian. Jadi kita mengungkapkan rasa kagum, rasa syukur kita akan Allah yang maha besar, maha baik, maha kuasa, maha segalanya yang baik dalam hidup kita. Itu pujian. Apa itu penyembahan? Penyembahan adalah ungkapan atau tindakan spiritual yang mengungkapkan penghargaan, pengagungan, dan penghormatan tertinggi yang penuh kasih kepada Allah. Jadi penyembahan itu tidak untuk sesama kita manusia, tidak untuk harta benda, tidak untuk yang lain. Satu-satunya hanya untuk Dia. Itu adalah penghormatan tertinggi, penghargaan tertinggi, cinta yang tertinggi yang kita berikan kepada Allah. Bisa dengan lagu, suara kita, bahasa tubuh kita. Makanya ketika kita memuji dan menyembah, kita menaikkan tangan kita, tanda kita memberikan penyembahan itu. Doa, pujian, dan penyembahan sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud tahu persis akan ini. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling sering dipuji karena dia itu hatinya itu begitu sering memuji dan menyembah Tuhan. Disinilah, jadi di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Mengapa? Karena di dalam doa pujian dan penyembahan, bukan doa yang lain ya, doa pujian dan penyembahan, Tuhan bisa melihat hati anak-anaknya yang tulus datang kepadanya tanpa kepentingan mereka. Hati yang hanya datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama ini mungkin kita sudah sangat rajin berdoa. Kita sudah melakukan 5 senjata. Tetapi coba perhatikan apa isi doa kita. Mungkin kita datang dengan doa tobat. Tetapi biasanya lebih banyak itu doa permohonan. Keluh kesah. Pasti lebih banyak porsinya itu permohonan. Berapa banyak waktu yang kita berikan hanya untuk memberikan penyembahan.
di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Berapa porsi doa kita yang kita berikan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Padahal inilah yang utama dan layak kita persembahkan kepada Dia, Allah yang Maha Tinggi. Mengapa penyembahan itu pemberian yang sempurna dan indah kepada Tuhan? Semua yang kita berikan kepada Allah, semuanya adalah pemberian Allah terlebih dahulu. Coba kita lihat. Hidup. Kita bisa bicara, aku memberikan hidupku kepadamu Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Semua yang kita berikan itu milik Tuhan. Harta, atau hati, atau bahkan cinta. Kita selalu menerima dari Tuhan dulu. Baru kita bisa memberikan kembali kepada Tuhan. Tetapi penyembahan adalah pemberian yang kita berikan pada Allah, di mana Allah tidak memberikan dulu kepada kita. Karena Dia Allah, satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Penyembahan adalah satu-satunya tindakan cinta dan pengagungan kepadanya, yang layak hanya kepada Dia, yang kita bisa berikan kepadanya tanpa kita menerima dulu daripada Dia. Karena itu, penyembahan itu adalah pemberian yang terindah yang bisa kita berikan kepada Sang Pemberi yang paling sempurna itu. Penyembahan satu-satunya pemberian kasih yang tertinggi yang Dia tidak berikan dulu kepada kita, yang murni sungguh-sungguh dari kita sebagai ciptaannya. Di surga nanti kita akan memuji dan menyembah Dia selama-lamanya. Dalam Wahyu 5 ayat 13 berkata, Wahyu 5 ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di surga itu hanya ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita harus belajar memuji dan menyembah Tuhan, karena kita sedang mempersiapkan gaya hidup kita di surga nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa terbiasa tinggal di surga? Tujuan kita diciptakan yaitu memuji dan menyembah Dia, memuliakan Dia. Itu ada di dalam Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan, memuji dan menyembah Dia. Jadi, jikalau kita di dunia tidak bisa memuji dan menyembah Dia, mungkin kita tidak akan betah tinggal di surga nanti. Karena di sana isinya hanya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sekarang bagaimana kita memuji dan menyembah Dia? Tadi sudah dikatakan, dengan suara kita bisa bernyanyi untuk Tuhan. Kita bisa bermazmur bagi Dia, menyembah di dalam roh. Dengan bahasa tubuh kita bisa mengangkat tangan kita. Makanya ketika kita memuji dan menyembah, kita harus mengekspresikan bahasa tubuh kita yang sungguh-sungguh menyembah. Jangan lagi pujian, penyembahan, kita bahasa tubuhnya tuh seperti orang nggak semangat gitu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik. Nanti kita praktekkan ya, di saat kita memuji dan menyembah Dia, kita berikan sungguh-sungguh totalitas kita, pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Dia. Bisa dengan bahasa tubuh mengangkat tangan, bertepuk tangan,
berlutut, tersungkur, atau memainkan musik seperti Raja Daud. Itu adalah bentuk-bentuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi tujuan semua pujian dan penyembahan hanya untuk memuliakan namanya. Hanya untuk menyenangkan hatinya. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Jadi ketika Allah hadir bertahta di atas pujian dan penyembahan, Dia hadir bersama kuasa dan kemuliaannya. Karena itu banyak pemulihan dan mujizat terjadi di saat hati sungguh-sungguh menyembah Dia. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, Dia Allah yang bertahta di atas pujian-pujian kita. Tadi kita lihat dari kisah Daud, ini juga terjadi oleh Rasul Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara di Filipi. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16, 25 sampai 26. Kita akan lihat betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan mereka di penjara, tetapi mereka memuji-muji Tuhan. Mereka tetap bernyanyi buat Tuhan. Di situ dikatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Suaranya putus-putus lagi. Enggak lancar. Ya. Jadi Tuhan sungguh-sungguh hadir saat ada hati yang memuji dan menyembah Dia. Ketika Dia hadir dengan kuasa dan mujizatnya. Tuhan melepaskan mereka dari penjara dengan cara yang ajaib. Saya sendiri punya sharing tentang pujian dan penyembahan. Dulu saya juga tidak tahu bahwa kuasa Tuhan itu hadir di dalam pujian dan penyembahan karena emang saya suka nyanyi. Saya suka bernyanyi. Ada seorang ibu datang meminta saya mendoakan anaknya yang sakit. Dia sudah sakit 2 minggu anaknya ini dan sudah bolak-balik ke dokter nggak sembuh. Itu hari Minggu dan saya sedang mau siap-siap ke gereja. Karena saya pikir cuma mendoakan anak yang sakit 30 menit cukup. Saya iyakan untuk datang. Saya ingat persis, sebelum mulai doa, saya belum doa apa-apa. Saya baru mengangkat sebuah lagu untuk memuji Tuhan. Waktu itu kalau nggak salah, Allah Roh Kudus. Baru nyanyi lagu itu. Saya belum sempat pegang anak itu. Baru naik pujian ini. Baru nyanyi baris pertama ini. Tiba-tiba si ibu mulai teriak histeris. Panas. Dia mulai keluar manifestasi roh jahat. Dan akhirnya saya dituntun Roh Kudus mendoakan doa pelepasan untuk ibu ini saat itu. Dan roh jahat itu keluar dari tubuh ibu ini dan hari itu juga anaknya sembuh. Coba, saya sendiri melihat saya waktu itu tidak tahu apa itu doa pelepasan. Saya cuma mau bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan sebelum masuk ke doa. Tapi di dalam pujian, kuasa Allah itu sudah hadir. Hadirat Tuhan itu sudah hadir. Dan ketika hadiratnya hadir, kuasanya hadir, iblis harus angkat kaki. Iblis harus mundur ketika Tuhan hadir. Dia tidak akan tahan untuk bersembunyi. Jadi dari peristiwa itu sungguh saya melihat betapa besar kuasa Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Dalam Alkitab, seperti yang saya sebut tadi, kita mengenal sosok yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, yaitu Daud. Pujian dan penyembahan membuat Daud itu sangat-sangat berkenan di hati Tuhan. Dikatakan Daud itu membuat hati Tuhan itu meleleh, terpesona. Bayangkan, kenapa Daud itu bisa begitu mempesona hati Tuhan? Setelah saya baca
kisah Daud. Ternyata dalam keadaan apapun, Daud itu selalu memuji Tuhan. Dari dia hanya seorang gembala yang tidak diperhitungkan, dia selalu memuji Tuhan. Sampai dia menjadi seorang raja yang begitu terkenal, Daud selalu memuji Tuhan. Dikatakan 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Betapa luar biasanya Daud ini. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan. Di sini tidak dikatakan dia datang dengan permohonan. Kita mungkin bisa bilang, oke, Daud mungkin saat dia jadi gembala ya dia banyak waktu 7 kali sehari memuji Tuhan. Tetapi ini dilakukan dia saat dia menjadi raja. Raja itu betapa banyaknya pekerjaan seorang raja. Kita tahu, kita yang ibu rumah tangga yang bukan raja aja, betapa sibuknya kita. Betapa sulitnya kita memuji Tuhan hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Tetapi Daud ini seorang raja. Dengan begitu banyak kesibukannya, dia tetap memberikan pujian 7 kali sehari untuk Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat 5 dikatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Itu Daud. Seumur hidupku aku mau memuji Engkau Tuhan. Selalu ada alasan bagi Daud untuk memuji Tuhan. Dia bernyanyi, bermain musik, menari, bahkan menulis mazmur untuk pujian kepada Tuhan. Ada di dalam kisahnya dia menari-nari, bahkan menanggalkan bajunya menari-nari untuk Tuhan. Sampai istrinya itu merendahkan dia. Melihat dia itu seperti orang gila mungkin. Tetapi Daud, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan apa pendapat orang sekitarnya. Aku hanya mau memberikan yang terbaik buat Allahku. Aku mau memuji dia dengan tari-tarianku yang bisa aku lakukan. Dari seluruh anggota tubuhku, aku mau memuji dan menyembah dia. Bersorak-sorai untuk dia. Itulah Daud. Makanya kenapa Tuhan itu sangat-sangat berkenan kepada Daud. Jadi dia menulis begitu banyak kitab Mazmur tentang pujian kepada Tuhan. Kita bisa baca betapa banyak kitab Mazmur. Di tengah dia menggembalakan dombanya, Daud memainkan sulingnya hanya untuk memuji Allah. Daud selalu ingin menyenangkan hati Allah. Itu adalah salah satu, saya pikir itu yang paling menarik hati Tuhan dari sikap Daud ini. Hati Tuhan sangat-sangat disenangkan oleh Daud. Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Dia mengangkat Daud dari seorang gembala menjadi raja bangsa Israel. Daud tahu rahasia menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini kita juga mau belajar dari Daud. Kita mau memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Kita mau seperti Daud memberikan pujian-pujian kepada Tuhan, bernyanyi untuk dia, bermazmur bagi dia. Kalau bisa lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, kita mau seperti Daud sehari 7 kali. Tuhan mengasihi semua kita. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya, tetapi setiap kita bisa memilih bukan hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga bagaimana mengasihi Dia, menyenangkan hatinya lewat pujian dan penyembahan kepadanya. Kita belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan seperti Daud. Daud mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahannya. Mari kita juga mau mulai malam hari ini setelah kita tahu betapa pentingnya ternyata menaikkan pujian dan penyembahan itu bukan sekedar isi waktu,
bukan sekedar persiapan hati, tetapi Allah sungguh-sungguh hadir ketika kita memuji dan menyembah Dia. Kita mau masuk saat ini ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, suara saya masih jelas ya? Saya mau melanjutkan sedikit. Iya. Malam hari ini, selain kita mau masuk nanti sebentar lagi ke dalam doa, pujian, dan penyembahan, dengan judul Pujian dan Penyembahan Kebangkitan Tuhan. Tadi juga saya udah posting bahwa besok kita juga mau merayakan 2 tahun komunitas kita. Saya mau men-sharingkan sedikit. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas itu apa? Doa, pujian, penyembahan. Perkara di bumi apa? Segala urusan yang menjauhkan kita dari relasi kita dengan Tuhan. Saya mau men-sharingkan sedikit bagaimana terbentuknya komunitas ini. Komunitas ini tidak pernah direncanakan untuk dibentuk. Tetapi setelah selesai retret kelompok pertama, kedua, dan ketiga, seingat saya, kalau saya tidak salah ingat, 3 kelompok ini selesai, lalu orang-orang ini yang sudah selesai ini mau dikemanain gitu loh. Karena nggak tahu mau dikemanain, makanya dibentuk sebuah grup yang kita namakan sebagai komunitas pemurnian hati. Jadi mereka yang udah selesai mengikuti retret, lalu digabungkan ke dalam komunitas itu, ke dalam grup itu, lalu kami juga bingung, apa yang mau dilakukan untuk mereka? Apa yang mau dilakukan untuk memberikan sebuah wadah bagi mereka untuk bertumbuh? Kan tidak mungkin, mereka itu hanya dimasukkan ke dalam sebuah kelompok, ke dalam sebuah grup WA, tetapi tidak ada apa-apa di situ. Atau kita hanya memposting sesuatu, tetapi tidak memberikan apa-apa gitu. Lalu kita berpikir, apa yang mau dilakukan? Akhirnya kita putuskan, oke, setiap Jumat kita akan memberikan renungan firman Tuhan dan doa bersama. Jadi, kalau saya lihat kembali, grup itu dibentuk tanggal 22 April tahun 2021. Jadi besok genap 2 tahun. Ketika itu, Jumat pertama itu, kita langsung menyelenggarakan 1 komsel pertama. Kita sebut sebagai komsel. Kenapa? Karena manusianya cuma sedikit. Kalau begini, sebetulnya nggak layak disebut sebagai komsel. Komsel itu selalu sedikit. Ya 7-8 orang, 10 orang, atau 15 orang. Karena udah terlanjur kita sebut sebagai komsel, dan komsel pertama saat itu. Suara saya masih jelas ya? Oke. Agak putus? Putus-putus. Putus-putus. Oh. Đây đang ngay. Sekarang gimana? Oke? Oke. Oke ya? Christine kalau udah jawab oke ya. Berarti tidak bohong ya. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi di Jumat itu, sorry di mute ya. Di Jumat itu kita menyelenggarakan, kita sebut sebagai komsel pertama. Dan malam hari ini adalah Nge-freeze lagi ya?
Oke? Oke? Jelas suara saya? Nge-freeze, Pak. Masih? Oke? Jelas? Putus-putus? Gambarnya nge-freeze ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sekarang, berhenti. Gimana sekarang? Christine? Ya, Pak. Gimana sekarang? Masih agak nge-freeze. Tapi suara udah jelas. Suara udah jelas. Suara udah jelas belum? Sudah jelas? Jelas. Suara udah jelas. Udah. Bisa dengar ya? Oke ya? Oke, ya, saya lanjut. Jumat itu kita langsung mengadakan komsel pertama. Dan malam hari ini adalah komsel ke-86. Kalau saya merefleksikan kembali, jelas suara saya? Tidak ya? Oke ya? Oke. Kalau saya merefleksikan kembali, saya sendiri sebetulnya juga sangat terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Dari mana kami bisa mendapatkan 86 tema untuk diberikan kepada anak-anak Tuhan di dalam pelayanan ini? Putus ya, Chris? Iya, tadi sempat putus sebentar, Pak. Ya, sebentar ya. Sabar ya. Sekarang gimana? Oke. Sekarang oke? Oke, Pak. Oke? Sungguh-sungguh oke ya? Ya. Dari mana kami bisa mendapatkan 86 tema untuk kita bagikan? Kalau dipikir-pikir, itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena kami bukan pembicara. Kami bukan seorang pewarta. Saya juga bukan seorang pengajar. Dari mana kita mendapatkan tema-tema ini gitu? Yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Ketika Tuhan memanggil kita, satu langkah pertama kita berjalan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," maka dia ikut. Ikutlah aku. Dan suara Tuhan seringkali tidak panjang lebar. Selalu 1-2 langkah ke depan. Dan dia tidak menjabarkan secara detail. Akan kemana. Dia hanya menyuruh kita melangkah. Dia memanggil Petrus, "Ikutlah aku." Dia memanggil murid-murid yang lain, "Mari dan lihatlah." Dan mereka pergi dan mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Hanya 1-2 kata. Ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, ketika kita mau mengikuti dia, suara panggilan itu, melangkah, langkah pertama, langkah kedua, akhirnya kita akan dibawa masuk sampai kepada pekerjaan Tuhan
yang akan membuat kita terkagum-kagum. Jadi, kita semua mau mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan izinkan komunitas ini bisa berjalan sampai 2 tahun. Dan kami semua senantiasa membutuhkan doa dari Anda semua. Tanpa doa dari Anda semua, komunitas ini tidak bisa berjalan. Dan kami juga berharap setiap anggota juga punya kesempatan untuk melayani di dalam komunitas ini. Nanti kita akan menjabarkan apa saja pelayanan-pelayanannya. Bagaimana cara kalian bisa masuk dan bergabung di dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, Suster semuanya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau pejamkan mata kita. Sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan, dan saat ini kita mau menghaturkan doa-doa pujian kita. Mari kita pejamkan mata kita. Bagi Allah yang telah menebus kita dari kegelapan dan memindahkan kita kepada terang. Lewat Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan menerangi kita dengan Roh Kudus-Nya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan hanya dengan tubuh saja, tetapi juga dengan segenap jiwa dan roh kita. Malam ini kita mau datang untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Kita mau memuji Dia di dalam doa kita. Kita tidak datang menghampiri tahtanya pada malam hari ini untuk meminta-minta dan memohon-mohon, tetapi semata-mata untuk memuji kebesarannya, untuk menyembah keagungannya. Mari siapkan hati kita. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Bapa, kami memuji keagungan-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puja, Engkau layak kami muliakan. Engkau telah menebus kami dari dunia orang mati. Engkau telah menganugerahkan Yesus Putra Tunggal-Mu untuk menggantikan hukuman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Yang dapat kami lakukan hanyalah memuji kebaikan-Mu Bapa. Engkau memberikan kepada kami napas kehidupan. Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan yang tidak kami pikirkan telah Engkau sediakan bagi kami. Betapa baiknya Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau menjaga kami siang dan malam tanpa kami meminta kepadamu. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan tanpa kami sadari. Apakah yang dapat kami balas kepadamu Bapa selain pujian dan syukur yang keluar dari mulut kami dan dari dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala kebaikan datang daripadamu, segala yang mulia berasal daripadamu.
Engkau telah membasuh kami dengan darah Putramu Yesus Kristus. Engkau memeteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Rasakan kasih Bapa mengalir saat ini. Rasakan hadirat Roh Kudus memenuhi hati kita. Dia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kontak poin kita adalah iman kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya kita mau sembah Dia. Selama-lamanya. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia yang bertakhta di atas puji-pujian. Sembahlah Dia, keluarkan suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu. Angkat suaramu sembah Dia. Inna la 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 la. Inna la 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 la. Inna la 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 la. Inna la 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 Sembahlah Dia. Inna la 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 la. Sembahlah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Angkat suaramu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Siap aku merasa Keluarkan suaramu, keluarkan suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. kepadamu terima kasih. Jamah anak-anakmu Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah anak-anakmu saat ini Tuhan, jamah anak-anakmu saat ini, jamah anak-anakmu saat ini Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan, jamah anak-anakmu saat ini bersatu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh dalam Jamah Tuhan, jamah anak-anakmu saat ini Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, kuasa jamah anak-anakmu saat ini, jamah mereka Tuhan, 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 jamah satu persatu, Kau jamah satu persatu anak-anak, jamah mereka Tuhan, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah mereka Tuhan, jamah Tuhan, ampuni. Engkau jamah anak-anakmu Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah satu persatu Tuhan, jamah mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Engkau jamah anak yang sedang sakit ini. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah kuasa Roh Kudus saat ini. Engkau jamah yang sedang sakit ini Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah. Innalillah kiri segala roh-roh perpecahan dalam keluarga, segala roh-roh perpecahan dalam keluarga saat ini aku perintahkan penyah di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh pemecah belah keluarga saat ini aku perintahkan penyah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa Yesus bekerja saat ini menghancurkan segala roh-roh perpecahan di dalam keluarga. Keluarga yang hendak bercerai saat ini, roh-roh perpecahan itu aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, tetap sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sakit penyakit, tidak ada sakit penyakit yang berasal daripada Tuhan. Setiap sakit penyakit didatangkan oleh iblis untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan iman kita. Segala sakit penyakit saat ini aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh seluruh jiwa dan roh. Darah Yesus membasuh jiwa dan roh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Amin. yang sedang berbaring di rumah sakit, darah Yesus membasuh seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sembah Dia.
sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kiri lana, inna lana, kiri lana, saat ini yang sedang mendoakan anggota keluarganya, yang mendoakan pertobatan suaminya, pertobatan istrinya, pertobatan anak-anaknya, angkat tangan. Pertobatan Natalia dan Kita mau angkat tangan kita. pertobatan Vera dan adikku Ayam dan juga Kita percaya saat ini kuasa Tuhan bekerja menjamah suami, istri, dalam anak-anak kita. yang memenuhi dan menguasai, Tuhan, yang memimpin rebut kembali hati mereka Tuhan. yang memimpin pikiran dan roh. Rebut kembali hati mereka. Jangan biarkan iblis mengambil hati mereka. Segala kuasa iblis saat ini kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa iblis yang ingin menghancurkan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, suami, istri, orang tua kami. Kuasa iblis yang hendak menghancurkan mereka, kami perintahkan saat ini enyah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita punya iman Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. iman dan Terima bersyukur kasih percaya Tuhan. Terima kasih segala Yesus. apapun yang Terima terjadi kasih dalam Roh hidup Kudus. ini, Terima Kau kasih. Sembah, sembah Dia, sembah Kau Dia. yang Terima kasih. Kiri dalam, kiri dalam, saat ini Engkau yang sedang berjuang bulan Juli nanti dalam segala pekerjaan, karya dan usaha. Engkau yang mengalami jalan buntu. Engkau yang sedang ditutupi oleh awan-awan gelap. Bisnis usahamu biar nanti ada pekerjaan saat ini. seharian Engkau yang sedang berhadapan dengan jalan buntu. biar aku juga nggak nganggur Di hadapanmu tidak ada jalan. Saat ini Tuhan buka jalan. ada sedikit kebebasan Saat ini Tuhan akan membelah laut merah. yang setiap kali aku Jalan berdoa, akan terbentang di hadapanmu. aku tidak mau Segala bisnis usaha yang tertutup saat ini Tuhan buka dalam nama Yesus. Segala awan-awan gelap yang menutupinya saat ini Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Jalan buntu telah Tuhan buka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bisnismu akan dipulihkan, usahamu akan dipulihkan. Segala yang buntu akan dibuka jalan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bisnismu akan mengalami titik terang. Bisnismu akan dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk membawa segala macam kelimpahan. Yesus datang untuk memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Dia datang untuk menyembuhkan tubuh kita. bisa merasakan damai Dia datang untuk memberikan kesehatan kepada kita. kiranya roh Dia datang untuk membebaskan pikiran kita dari intimidasi iblis. Dia membebaskan pikiran kita dari intimidasi iblis. Yesus datang untuk memindahkan kita ke tempat yang tenang dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Biarlah saat ini roh Allah melayang-layang di setiap ruangan di tempat kita masing-masing.
Biarlah roh Allah melayang-layang di setiap ruangan di rumah kita. Di mana kita menyembahnya, di situ Dia hadir. Di situ Dia hadir dengan kuasa-Nya. Ini dalam nama. Apa yang saat ini engkau pikir mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Dan segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Saat ini jiwa-jiwa yang masih tertawan oleh kuasa kegelapan, tertawan oleh ikatan dosa, nikotin, alkohol, perjudian, perdukunan, apapun bentuknya. Saat ini kuasa Tuhan menghancurkan semua itu. Kuasa Yesus menghancurkan segala kuasa iblis. Yesus yang bangkit menghancurkan kuasa iblis, kuasa setan di dalam hati kita masing-masing. Engkau yang masih terikat oleh kuasa kegelapan, saat ini aku perintahkan enya di dalam nama Yesus. Lewat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, kita mau memberikan perintah kepada iblis, enyalah dari hadapanku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat ini engkau yang rindu untuk melayani Tuhan, angkat tanganmu. Engkau yang begitu rindu untuk melayani Tuhan, saat ini Tuhan meminta 5 roti 2 ikan yang ada padamu. Berikanlah kepadanya 5 roti 2 ikan. Dia akan pergandakan semuanya itu. Dia akan pergandakan untuk memberi makan 5.000 orang. Berikanlah hatimu kepada Tuhan untuk melayani Dia. Berikanlah hatimu kepada Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Dia membutuhkan engkau untuk merebut jiwa-jiwa. Dia membutuhkan engkau untuk merebut jiwa-jiwa. Saat ini engkau yang rindu untuk dipakai Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, pandanglah setiap tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan, yang rindu untuk melayani Engkau. Saat ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun atas mereka, menjamah mereka yang rindu untuk melayani Engkau. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, mereka yang rindu melayani Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus turun, biarlah kuasa-Mu turun ke dalam mereka, memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan setiap seruan hati kami. Engkau telah menerima sembah sujud kami. Engkau telah menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau telah menerima sembah sujud kami. Segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa yang ada di surga, dan bagi Dia yang duduk di pangkuan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi. Sebelum kita foto bersama, saya mau mengundang ada salah satu saudara kita, Pak Ronald, untuk men-sharingkan pengalamannya selama mengikuti retret RPH yang ke-15. Kami persilakan Pak Ronald, silakan. Ya, shalom. Malam Pak Paulus, Bu Vila, dan teman-teman. Saya diminta Pak Budi untuk sharing. Katanya nggak boleh lama-lama, 5 menit. Jadi saya singkat aja. Nama saya Ronald Iwan Mulyadi. Saya dari Paroki Jatiwaringin, Gereja Santo Leo Agung. Bagaimana saya bisa tahu info mengenai retret pemurnian hati? Pertama-tama dari Bu Ira. Beliau sangat rajin japri-japri saya terus kalau ada acara-acara bagus. Tapi saya hanya sekedar membaca dan melihat, jawab oke, gitu ya. Terus walaupun RPH belum ada, belum mulai, Bu Ira juga rajin ngajak saya ikut saat teduh. Tapi saya bilang, kan saya belum jadi anggota. Jadi saya tidak mengikuti juga saat teduh karena saya merasa saya belum jadi bagian dari komunitas. Sampai suatu saat Ibu Siska, istri dari Pak Budi yang merupakan fasilitator kelompok A, kelompok saya, posting mengenai RPH di grup PD PKK. Nah, pada saat lihat posting itu, di dalam hati saya bergejolak, ini yang saya mau gitu ya. Jadi akhirnya saya langsung daftar aja. Dan waktu itu di grup, kami punya grup satunya lagi, grup Bina Lanjut CAP, yang pertama di paroki kami. Kebetulan ada Pak Budi juga, ada Bu Ira juga di situ ya. Mereka mengajak yang lain. Saya bilang, ayo dong pada ikut. Saya udah daftar nih. Ternyata yang dari paroki saya baru saya sendiri yang daftar. Oke, itu sekilas mengenai RPH. Jadi alasan saya mau ikut RPH sebenarnya lebih karena Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan bagimu. Ini saya sudah mengikuti lama,
saya baptis dewasa, saya bukan orang yang taat ke gereja, baca firman apalagi, tapi waktu itu secara ini ya pernah ya jalan Tuhan panjang lah ya, sampai saya ikut CAP, ikut ini, Timbul Tenggelam, perjalanan rohani, terus pernah ikut komunitas di Verbum juga, baca kitab suci dari awal hingga akhir. Nah, sampai ikut RPH ini saya melihat ada sesuatu yang unik ya, karena di situ disebutkan ada 5 senjata. Terus saya baca, oh senjatanya 1 firman Tuhan, kedua rosario, ketiga puasa, keempat misa harian, yang keenam pengakuan dosa. Terus udah ikutin aja dulu lah, cobain dulu gitu ya. Dan pada saat mulai mengikuti ternyata penafsiran saya mengenai puasa itu tidak sama sampai dengan Pak Paulus dan Bu Vila menyampaikan itu di acara hari Rabu malam. Ternyata harus totally tidak minum, tidak makan. Buat saya, tidak makan saya kuat, tapi tidak minum, ini yang saya agak susah. Karena saya punya kebiasaan harus pagi harus minum air putih hangat 2 gelas, terus sehari saya bisa minum lebih dari 2 liter, karena saya berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Dan memang puji Tuhan sampai hari ini pun kalau check up, hasil saya selalu bagus semua, tidak ada yang merah gitu ya. Dan pada saat awal-awal ikut terapkan puasa tidak makan, tidak minum, kalau Pak Paulus dan Bu Vila lihat jadwal saya puasa itu selalu pindah-pindah. Saya tidak pernah mengikuti ini karena saya mencari tubuh saya yang nyaman di jam berapa. Karena di awal-awal puasa itu saya mulai sakit pinggang. Saya curhat juga di grup, tapi karena saya yakin saya itu sehat ya, nggak mungkin lah ginjal saya masalah gitu. Akhirnya saya coba cari tahu bagaimana, kenapa sakit pinggang gitu kan. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah dehidrasi. Ya sudah, saya coba cari tahu lagi bagaimana menyembuhkan sakit pinggang tanpa harus minum obat. Oh ternyata ada senamnya juga. Jadi dengan mengikuti ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang lain-lain yang saya terapkan ya. Terus akhirnya setelah seminggu lewat, sakit pinggang sudah tidak ada, badan sudah lebih sehat, dan saya mulai biasa menjalankan senjata-senjata tersebut. Dan satu hal lagi, berat badan saya gara-gara pandemi itu naik jadi 72, dan itu susah turun. Saya coba olahraga, nggak turun-turun juga. Ternyata setelah ikut RPH ini, target saya turun ke 70 kilo, itu menurut hitungan saya itu adalah ideal, itu ternyata bisa dicapai dalam 33 hari ini. Jadi sekarang berat saya sudah stabil di 70. Kalau ditanya ada tantangan nggak? Pasti ada. Godaan untuk tidak puasa ya. Saya ngaku dosa dulu deh. Waktu saya ketemu teman bisnis di Thailand, jujur saya bolos puasa karena 3 hari lah di sana ya. Saya mikir kalau saya puasa dia ajak makan, saya nolak gimana gitu ya. Terus ditambah lagi kita tahu juga kalau makanan di Thailand kan juga enak-enak. Terus udahlah, nanti setelah pulang saya akan bayar hutang gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah tahu bahwa ini bagus, what next kan? Salah satunya adalah mengikuti komunitas ini. Saya mau, kan ditawarkan oleh Pak Budi, siapa yang mau masuk komunitas? Saya bilang, saya langsung jawab, saya mau. Karena buat saya, setelah 33 hari, kita tahu Pak Paulus dan Bu Vila dipakai Tuhan dengan sangat baik. Karena ini pribadi saya ya, pada saat Pak Paulus dan Bu Vila
berdua digabungkan menjelaskan firman Tuhan, itu mungkin bagi beberapa orang terkesan diulang-ulang, tapi buat saya itu membuat jadi sangat-sangat jelas. Padahal kalau saya baca sendiri, nggak ngerti-ngerti juga. Ini apa yang mau disampaikan Tuhan ya. Jadi setelah mengikuti ini, firman-firman Tuhan saya yang disampaikan itu menjadi lebih mengerti. Udah 5 menit belum ya? Oh ya, ada beberapa hal selama mengikuti RPH yang membuat saya sangat penuh sukacita. Saya punya anak pertama itu berkebutuhan khusus. Umur udah 20 tahun. Dan jujur, tiap tahun mengikuti Pekan Suci itu tidak pernah bisa full. Dari Minggu Palma, kita bicara offline ya, bukan online. Dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili, dan Minggu Paskah, itu tidak pernah bisa saya full ikut. Pasti ada saja yang bolong. Misalnya udah Jumat Agung, Sabtunya udah pada tepar semua, gitu ya. Ya puji Tuhan yang pada saat ini kami bisa mengikuti semuanya dengan baik, dan puji Tuhan pula karena punya anak yang berkebutuhan khusus itu, di paroki kami mendapatkan privilege ya kita bilangnya. Jadi kita mendapatkan tempat duduk khusus di depan patung Bunda Maria di bagian dalam. Jadi benar-benar bisa mengikuti Ekaristi dengan baik, bisa mengikuti perayaan dengan baik, dan puji Tuhan juga anak saya bisa mengikuti dengan baik. Biasanya nggak mana tahan, dia bisa duduk 1,5 jam, 2 jam, apalagi vigili 3 jam ya. Itu puji Tuhan dia bisa ikuti dengan baik. Saya rasa itu aja yang bisa saya sharing ya. Terima kasih Pak Paulus dan Bu Vila. Mohon maaf kalau lebih waktunya. Terima kasih Pak Ronald, terima kasih Sama-sama, banyak. Sharingnya. Ya, nanti lain waktu masih ada kesempatan untuk sharing. Ada apa lagi tambahan, Vila? Oke. Cukup ya, nanti kita ada apa sebelum kita tutup, nanti kita doa untuk ulang tahun KPH. Kita nyanyi bersama-sama Happy Birthday buat KPH. Mohon doanya supaya KPH menjadi Putar berkah. balik. Silakan. Oh ya. Kuetarnya belum dibikin. Oke. Kita masuk ke dalam doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tepatnya besok Bapa, kami boleh berulang tahun yang kedua di dalam komunitas ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau satukan kami di dalam keluarga rohani ini. Kami Engkau satukan sebagai saudara di sini untuk kami saling menguatkan di dalam doa, untuk kami saling menguatkan di dalam firman, untuk kami saling menguatkan di dalam iman, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, berjalan di dalam peziarahan hidup ini, sehingga kelak kami boleh sampai kepada tujuan, yaitu rumah kami yang abadi bersamamu di surga. Kami bersyukur Bapa untuk keluarga ini yang tidak sempurna. Berilah kami hati saling mengasihi, saling peduli, saling melayani, saling menerima kekurangan saudara-saudara kami di dalam keluarga ini. Ajarilah kami hati-Mu Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan. Ajarilah kami memberikan kasih seperti hati-Mu, kasih yang selalu memberi, kasih yang selalu mengampuni. Ajarilah kami sungguh-sungguh menjadi saudara bagi teman-teman kami di dalam komunitas ini. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur untuk keluarga ini.
Biarlah Engkau sendiri yang telah mempersatukan kami di dalam keluarga ini. Engkau memelihara kasih persaudaraan di antara kami. Engkau tuntun kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, sehingga setiap kami yang ada di dalam komunitas ini semakin hari semakin bertumbuh menjadi seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita nyatakan lagu syukur kita dengan lagu Happy Birthday KPH. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Christine, tolong foto Chris. Birthday to you. Happy 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 birthday, happy birthday. Happy birthday to you. See you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Semoga KPH panjang umur ya.